17. Baiklah, sini saya akan menjelaskan materi tentang makanan kita gizi dalam sehari-hari. Apa sih makanan itu? Makanan adalah segala sesuatu yang dikonsumsi manusia untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Di dalam makanan terdapat zat gizi yang berperan dalam menjaga kesehatan, menunjang pertumbuhan, serta memberi energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Sumber makanan ada karbohidrat, yaitu sumber yang diperoleh dari padi, jagung, gandum, sagu, kentang, dan lain-lain. Fungsinya sebagai sumber energi dan cadangan energi, sebagai pemberi rasa manis dan makanan. 2. Yaitu protein. Sumber protein diperoleh dari tumbuhan seperti kedelai, kacang hijau, dan kacang merah. Hewani seperti daging hewan, ikan, telur, susu. Fungsinya itu sebagai membantu tubuh berbagai pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan. Yang ketiga yaitu lemak. Sumber lemak diperoleh dari tumbuhan seperti kelapa sawit, zaitun, alpukat, dan lain-lain. Hewan seperti ikan, salmon, sapi, kambing, domba. Fungsinya itu lemak sebagai pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan. Selanjutnya dapat kekurangan karbohidrat. Jangka pendek dapat penyebab konsumsi, yaitu suatu kondisi ketika tubuh pemanfaatan lemak sebagai sumber energi. 2. Jangka panjang. Kekurangan karbohidrat terus-menerus dalam jangka panjang dapat menyebabkan kekurangan nutrisi, kolesterol tinggi, dan juga risiko tekanan kanker serta kekurangan pembuluh darah. Selanjutnya itu kekurangan protein. Dapat penyebab kekurangan protein tubuh melemah, kekuatan tubuh melemah, konsumsi rambut dan rasa lapar, meningkatnya susah turun berat badan dan berat badan menaik. Dampak kekurangan mineral. Kelemahan eksternal, sulit konsumsi, kurangan fokus, detak jantung tidak teratur, mati rasa, keseimbangan tubuh berkurang. Masalah gizi di Indonesia. Definisi permasalahan gizi adalah kendala kesehatan serta kesejahteraan seorang kelompok orang atau warga yang diakibatkan terdapat ketidakseimbangan antara konsumsi dengan kebutuhan tubuh akan makanan serta pengaruh interaksi penyakit infeksi. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan gizi kurang atau gizi lebih. Di saat ini, keadaan gizi di dunia membuktikan dua keadaan eksternal, melalui dari kelaparan hingga pola makanan yang mungkin tinggi. Gaya hidup ialah seperti sangat rendah serta besar kalori serta keadaan pendek hingga pada obesitas. Masalah gizi utama di Indonesia berdasarkan diagram yang ditampilkan terhadap 5 masalah gizi utama, yaitu KEP, kekurangan energi protein. Yang kedua, GOKI, gangguan akibat kekurangan lodium. Yang ketiga, AGB, anemia gizi besi. Yang keempat, KVA, kekurangan vitamin A. Obesitas. Faktor penyebabkan KEP, penyebab primer, susunan makanan yang salah, penyediaan makanan yang kurang baik, keseimbangan, ketidaktahuan tentang nutrisi, dan kebiasaan makanan yang salah. Penyebab sekunder, gangguan pencernaan seperti malabsorpsi, gizi tidak baik, kelainan struktur saluran. Selanjutnya, gangguan
Psikologi. Cara mengatasi CAP menyediakan penyakit-penyakit infeksi khususnya di daerah, salah satunya melalui perbaikan stunting, personalan lingkungan, perutamaan makanan dan peralatan. Memperkecil dampak penyakit infeksi terutama di daerah di wilayah yang stunting lingkungannya belum baik. Destinasi menjelaskan awal ringan seperti memotir tumbuhan kembang dan status gizi balita secara konsumsi melihara status gizi. Selanjutnya, GOKI, gangguan akibat kekurangan iodium. GOKI ialah suatu permasalahan gizi yang diakibatkan karena kekurangan iodium. Akibat kekurangan iodium ini bisa memunculkan penyakit, salah satunya yang kerap kita kenal serta demikian di masyarakat merupakan gondok. Faktor penyebab GOKI masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan garam beriodium. Masih rendahnya mengetahui masyarakat akan pemanfaatan garam bermedium. Garam non-iodium masih banyak beredar di tengah masyarakat. Antaranya perbedaan harga yang relevan besar antara garam beriodium dengan garam non-beriodium. Pendistribusian garam beriodium masih belum merata terutama untuk daerah-daerah terpencil. Cara mengatasi GOKI, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNICEF mengalurkan universal untuk memenuhi kebutuhan iodium di seluruh Indonesia. Mulai dari produksi garam iodium hingga penambahan iodium pada produk yang diperoleh seperti mie instan dan susu. Selanjutnya yaitu obesitas. Obesitas merupakan kelebihan berat badan sebagai akibat dari penumpukan lemak tubuh yang berlebih, sehingga meningkatkan risiko berbagai penyakit serius seperti diabetes, penyakit jantung, dan tekanan darah tinggi. Faktor penyebabnya yaitu secara ilmiah, obesitas terjadi akibat mengkonsumsi kalori lebih banyak dari yang dibutuhkan oleh tubuh. Obesitas terjadi ketika seorang mengkonsumsi makanan yang minuman tinggi kalori tanpa melakukan aktivitas untuk membakar kalori. Lalu ada penyebab lainnya seperti faktor keturunan atau genetik, efek samping obat-obatan, kehamilan, dan pertambahan usia. Cara mengatasinya, penanganan obesitas dilakukan untuk mencapai dan mempertahankan berat badan dan normal dan sehat. Untuk mencapai tujuan ini, maka perlu dilakukan perubahan pola makan, melakukan beberapa cara menahan nafsu makan, dan peningkatan aktivitas fisik. Selanjutnya, jadi nutrisi penting untuk menjaga kesehatan pertumbuhan dan fungsi tubuh. Konsumsi makanan yang seimbang membantu kita aktif, kuat, dan sehat. Baiklah, itu hasil video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.